Halo semuanya, saya Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat-sahabat Bonel yang kemarin udah masuk di DM Instagram seputar kehamilan. Yang pertama, pada kehamilan 27 weeks, apakah masih aman untuk bersepeda? Secara umum, olahraga atau aktivitas fisik pada kehamilan itu dianjurkan, artinya baik untuk kehamilan. Dan dianjurkan untuk durasinya sekitar 150 menit seminggu atau sekitar 20-30 menit per hari. Yang perlu diperhatikan adalah intensitasnya, artinya seberapa berat olahraga itu. Secara umum yang bisa dijadikan patokan adalah bagaimana keadaan mam semua pada saat lagi berolahraga. Apakah sampai ngos-ngosan, atau masih bisa berbicara, atau bahkan bernyanyi. Intinya kalau masih bisa berbicara tanpa terputus-putus, tanpa terbata-bata, maka intensitasnya sudah cocok. Tapi kalau sampai kalimat tidak bisa diselesaikan, sampai ngos-ngosan, maka itu terlalu berat. Dan pilihan olahraganya memang harus yang tidak memberikan banyak goncangan kepada perut. Jadi kalau misalnya bersepeda, jalan santai, berenang, itu semua baik dan boleh dilakukan pada saat kehamilan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika bumil aliran darahnya tidak lancar, apakah beresiko terhadap janin? Nah, ini sesuatu yang perlu diklarifikasi nih. Maksudnya aliran darah tidak lancar itu apa? Apakah terdapat hiperkoagulabilitas atau maksudnya pengentalan darah bahasa awamnya, atau terdapat penyempitan pembuluh darah atau hipertensi? Apapun kondisinya itu memang sebaiknya diatasi, karena kalau misalnya aliran darah yang kurang lancar buat janin itu, artinya pasokan makanan buat babynya berkurang dong. Ya, jadi aliran darah berkurang, nutrisi dan oksigen juga akan berkurang, sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan bayinya. Hingga juga dapat menyebabkan masalah pada kehamilan, baik pada ibu maupun bayinya. Jadi kalau memang misalnya ada masalah aliran darah tidak lancar, harus diperiksakan kembali ke dokternya, dicari tahu penyebabnya apa, dan perlu diberikan terapi yang sesuai untuk mengatasi keadaan tersebut ya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Dok, usia kehamilan 6-7 minggu apakah aman untuk tindakan cabut gigi? Oke, secara umum tindakan pada kehamilan tindakan pada gigi itu boleh saja dilakukan, tetapi perlu dipertimbangkan resiko dan keuntungannya. Ya, kalau memang misalnya dibutuhkan operasi cabut gigi segera, misalnya ada nyeri hebat atau ada mungkin lubang yang harus ditambal, itu sebaiknya dilakukan. Tapi diskusikan lagi dengan dokter giginya apakah ini bisa ditunda sampai minimal trimester 1 sudah selesai. Karena kalau bisa kita menghindari obat-obatan selama trimester 1 atau 13 minggu. Jadi kalau misalnya bisa ditunda, sebaiknya setelah trimester 1 selesai. Tapi kalau bila tidak bisa ditunda, artinya resiko pada ibunya besar, maka silakan saja dikerjakan operasi tindakan pada giginya. Oke, ini ada dua pertanyaan yang mirip, saya gabungkan saja ya. Yang pertama, waktu hamil anak pertama aku protein positif 1. Apakah ada kemungkinan besar terjadi juga pada anak kedua? Dan yang pertanyaan berikutnya adalah, apakah tensi 135/86 itu wajar saat kehamilan 20 weeks? Sebelumnya ada riwayat darah tinggi sekitar 140/100. Nah, Mam, dua pertanyaan ini terkait dengan kondisi yang kita sebut dengan hipertensi pada kehamilan atau preeklamsia. Ya, hipertensi pada kehamilan adalah tekanan darah di atas 140/90 tanpa adanya protein pada urin. Nah, kalau proteinnya positif pada urin, maka kita sudah sebut sebagai protein urea dan kita kondisikan sebagai preeklamsia. Nah, kondisi ini apakah bisa berulang? Bisa saja. Artinya ada resiko sekitar 10-20% dia berulang pada kehamilan berikutnya. Bila kehamilan sebelumnya sudah pernah ada preeklamsia. Tapi kalau pertanyaan Mams yang tadi hanya dikatakan proteinnya positif, tergantung nih penyebab protein positif itu bisa banyak. Bisa cuma sekedar infeksi, bisa kontaminasi pada saat pengambilan spesimen kencingnya, ya, atau misalnya ada kondisi yang lebih berat, misalnya ginjal bocor, itu harus dicek. Kalau misalnya disertai dengan dulu ada riwayat hipertensi, maka namanya preeklamsia, dan itu bisa berulang pada kehamilan berikutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang tadi yang nyambung itu 135/86 di saat kehamilan 20 weeks. Kalau sebelumnya ada riwayat darah tinggi, kita sebut sebagai hipertensi kronik. Hipertensi kronik ini juga harus ditangani dan harus dipantau karena selama kehamilan juga bisa menyebabkan preeklamsia. Jadi nanti setelah kehamilan 20 minggu, kalau proteinnya masih positif,
kita golongkan sebagai superimpos preeklamsia atau artinya hipertensi kronik yang kemudian menjadi preeklamsia, dan ini harus diperiksakannya ke dokter kandungan ya, tidak boleh ke fasilitas pelayanan yang primer. Oke, pertanyaan berikutnya. Dok, kehamilanku sudah 39 weeks tapi belum merasakan kontraksi yang intens. Apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi memang rata-rata waktu untuk melahirkan itu sebetulnya cukup panjang jaraknya. Ya, kita katakan cukup bulan atau persalinan normal kalau antara 37 sampai 42 minggu. Kalau misalnya mam sekarang 39 minggu belum merasakan kontraksi yang intens, nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Ya, yang penting dikontrol setiap minggu ke dokter kandungannya atau kalau misalnya ke bidannya, ya nanti akan dipantau apakah pertumbuhan bayinya bagus, detak jantung bayinya bagus, ya kondisi kehamilannya secara umum dapat ditunggu. Tapi kalau misalnya nanti sudah kehamilan 41 minggu, belum kontraksi yang reguler atau belum ada tanda-tanda melahirkan, memang sebaiknya dilakukan terminasi. Terminasi artinya dilahirkan, ya, baik dengan dirangsang dengan obat-obatan atau misalnya operasi, tergantung dari kondisinya saat itu. Kenapa? Karena setelah 41 minggu, resiko untuk kematian bayi dalam kandungannya itu meningkat. Oleh karena itu, biasanya kalau dalam 41 minggu harus dilakukan upaya aktif untuk memicu persalinan. Tapi kalau masih 39 minggu, masih dapat ditunggu dan kontrol rutin ke dokter atau tenaga medisnya setiap minggu. Oke, pertanyaan berikutnya. Dok, apakah ada tips untuk mengatasi sering migrain pada kehamilan muda? Oke, sering migrain itu pada kehamilan muda sebetulnya bukan sesuatu yang normal. Ya, artinya memang mungkin mam sebelumnya pernah ada kondisi migrain atau ada sebuah kondisi baru yang menyebabkan berulangnya migrain yang berat pada kehamilan muda ini. Nah, kalau misalnya terjadi hal demikian, untuk membantu meredakan gejala boleh saja mengkonsumsi obat yang ringan seperti paracetamol. Tapi kalau misalnya tidak mereda dengan obat-obatan ya, atau kalau misalnya terus-terus ada menyebabkan sampai pusing sekali, sampai mual muntah ya, sampai pandangannya kabur, itu sebaiknya berkonsultasi ke dokter kandungan dan dokter sarafnya untuk dicari tahu apakah ada masalah dan bagaimana terapinya nanti. Jadi jangan dianggap remeh dan jangan disepelekan ya, Mams. Pertanyaan berikutnya, apakah keputihan selama hamil itu wajar? Secara umum memang pada kehamilan bisa terjadi keputihan yang ditandai dengan misalnya ada keluar lendir-lendir basah ya, lebih basah pada kemaluan dibandingkan biasanya. Memang itu mungkin terjadi akibat perubahan hormonal pada kehamilan. Secara umum kalau dia tidak gatal, bening dan tidak berbau, maka itu masih bisa kita anggap normal. Tapi terkadang itu memang ada keputihan yang tercampur dengan infeksi atau justru keputihan yang disebabkan oleh infeksi. Kalau keputihannya disebabkan oleh infeksi, maka itu tentu saja harus diobati. Kenapa? Karena dia bisa memicu kontraksi rahim dan juga bisa memicu persalinan prematur. Selain itu, ada beberapa kondisi di mana mam suka sulit membedakan apakah ini keputihan atau pecahnya ketuban. Jadi kalau misalnya basah terus-menerus, becek terus-menerus, dirasakan celana dalamnya sering harus diganti, sebaiknya dicek dulu ke dokter kandungannya ya, apakah itu merupakan keputihan atau sekedar lendir kemaluan atau merupakan tanda dari pecahnya ketuban pada kehamilan. Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Dok, bekas jahitan sesar apakah masih mungkin terbuka walau anak sudah berusia 14 bulan? Oke, biasanya penyembuhan luka pasca operasi itu sudah optimal dalam waktu 6 bulan. Ya, jadi kalau misalnya setelah 14 bulan terbuka, biasanya tidak, kecuali ada infeksi ya atau ada penyulit seperti ibunya mungkin ada diabetes, ada obesitas yang menyebabkan luka sulit untuk kering, bisa saja. Ya, kalau yang dimaksud apakah mungkin terjadi robekan rahim dalam kandungan, kalau misalnya hamil lagi dengan jarak dekat, memang ada kemungkinan iya. Ya, jadi kalau misalnya babynya, kakaknya masih kecil, masih 14 bulan, lalu hamil lagi dengan sebelumnya bekas sesar, maka harus diperiksakan ke dokter kandungan bagaimana kondisi kehamilannya. Karena yang berbahaya adalah kondisi plasenta yang melekat pada bekas operasi, kita sebut sebagai plasenta akreta, di mana plasenta atau ari-arinya itu sulit untuk dilepaskan. Jadi itu berbahaya. Nah, itu memang dianjurkan supaya jarak hamilnya tidak dekat. Dan kalau misalnya pun hamil dalam jarak dekat, sebaiknya diperiksakan ke dokter kandungan untuk dievaluasi kondisi kehamilan, terutama plasenta dan bekas jahitan operasi di dalam rahimnya. Oke, pertanyaan berikutnya lagi.
Dok, makanan apa yang harus dihindari ketika berat badan janin sudah terlalu besar? Oke, secara umum makan pada kehamilan itu harus yang bergizi lengkap dan seimbang. Ya, contohnya 1 piring, maka untuk karbohidratnya cukup sekitar 1/4 sampai 1/3 piring. 1/4 sampai 1/3 piring laginya diisi dengan protein, dan sisa separuhnya diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dengan kondisi seperti ini, porsi seperti itu, dia sudah bisa mencukupi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang pada kehamilan. Memang pada kehamilan harus dihindari makanan yang terlalu manis atau berlemak, ya, terutama minuman juga, karena minuman-minuman yang manis itu bisa menambah kebutuhan gula yang berlebihan. Nah, kalau misalnya babynya terlalu besar, harus dicari tahu penyebab baby besarnya apa. Apakah memang murni dari makanan? Atau ada faktor penyulit pada ibunya, misalnya ada pengaruh kencing manis atau diabetes pada kehamilan, ya, atau bayinya itu bengkak, kita sebut sebagai hidrops. Nah, itu harus dicari tahu penyebabnya apa, sambil diatasi penyebab yang mendasarinya itu. Apakah diabetes, maka harus diberikan obat anti diabetes, ya. Kalau misalnya memang pengaruh dari makanan, secara umum kurangi makanan yang terlalu manis dan makanan yang terlalu berlemak, terutama minuman, karena seringkali tanpa dirasakan kita banyak minum yang manis, tidak kenyang tapi gulanya masuk semua ke dalam badan. Ya, tolong diperhatikan pola gizinya dan tanyakan lagi ke dokternya, babynya besar ini apakah ada penyakit yang mendasari atau murni dari makanan saja. Oke, pertanyaan berikutnya. Dok, saya suka tiba-tiba berdebar-debar hingga 100 kali sampai 138 kali per menit. Nah, apakah ini normal atau tidak? Tentu saja tidak normal ya, Mams. Karena batas dari nadi yang normal pada kehamilan adalah 100 kali per menit. Lebih dari itu, kita perlu cari tahu penyebabnya apa. Dan penyebab berdebar-debar itu banyak, ya. Bisa mungkin pertama karena anemia, ya. Yang kedua, ada gangguan jantung, gangguan irama jantung. Yang ketiga, mungkin ada penyakit tiroid atau kelenjar gondok yang menstimulasi denyut jantung yang berlebihan, atau mungkin terjadi rasa cemas, panic attack, itu juga bisa menyebabkan nadinya yang berlebih. Oleh karena itu, kalau memang misalnya sering merasakan kondisi tersebut, periksakan ke dokter kandungannya untuk dievaluasi apakah ada penyebab yang tadi, dan memang dibutuhkan pemeriksaan laboratorium lanjutan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan berdebar-debar dan nadi yang cepat itu, karena ini tidak wajar dan tidak normal pada kehamilan. Oke, pertanyaan terakhir nih. Dok, di kehamilan kedua ini badan saya sering terasa sakit. Apakah karena saya jarang minum susu atau ini wajar saja? Secara umum pada kehamilan, memang bisa terjadi perubahan pada postur tubuh dan sistem muskuloskeletal, artinya pusat gravitasi tubuh, ya, terjadi perubahan dari kelengkungan tulang belakang, dan ini memang biasa menyebabkan pegal-pegal atau sakit pinggang mungkin yang Mams rasakan. Tapi kalau misalnya sakitnya menyeluruh pada satu badan, terutama sakitnya pada sendi atau misalnya ada sendi yang bengkak, maka kondisi ini tidak normal. Karena bisa saja disebabkan oleh radang sendi, penyakit autoimun, ya, harus diperiksakan apakah ada kondisi yang mendasarinya. Tapi kalau memang misalnya hanya pegal pada punggung, sakit-sakit ringan pada pinggang, yang mungkin pada kaki, itu masih dianggap wajar, ya, selama tidak terlalu mengganggu dari Mams sendiri. Yang dapat dilakukan adalah olahraga ringan, ya, melakukan stretching atau kelenturan badan. Olahraga untuk kelenturan badan itu bisa membantu meredakan gejala nyerinya, ya. Apakah pengaruh dari susu? Belum tentu, ya. Karena kalau misalnya kekurangan kalsium, biasanya keluhannya bukan sakit-sakit pada satu badan, tetapi memang alangkah baiknya bila kehamilannya dapat dilengkapi dengan konsumsi susu sekitar 1-2 gelas sehari, sesuai dengan kebutuhan kalsium dari Mams. Oke, sementara sudah terjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Semoga jawabannya bermanfaat, dan ingat kalau memang misalnya ada keluhan yang terus-terusan mengganggu, silakan segera dikonsultasikan ke dokter kandungan atau ke tenaga medis yang menanganinya. Sampai jumpa!